Assalamualaikum. Miss Lina ingin share hasil dari kajian yang Miss Lina ikuti. Jadi kajian ini semacam pendalaman untuk bisa menerapkan ajaran agama Islam. Dan kalau Miss Lina pikir-pikir, ini bisa banget gitu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Disclaimer, Miss Lina masih belajar, jadi kadang buat video itu juga untuk mengingatkan diri ya, karena easier said than done. Nah, fasilitator menyampaikan kalau rasa itu semakin kuat kalau diulang-ulang. Beliau mencontohkan, misalnya rasa dendam itu berasal dari mana? Rasa dendam itu berasal dari rasa benci yang dipupuk terus-menerus. Benci dari level 1 terus meningkat lagi jadi level 2, 3 berikutnya gitu, sampai berikutnya sampai 10, sampai akhirnya jadi dendam. Jadi kemudian disampaikan, aku mau pilih rasa yang mana nih? Apakah aku mau pilih rasa yang membuat diri itu nyaman, yaitu aku bisa taat, misalnya aku mau pilih rasa-rasa yang baik, rasa untuk belajar untuk sabar misalnya, atau aku mau pilih rasa-rasa yang benci, dendam, yang mungkin bisa memuaskan egoku gitu. Aku mau rasa yang mana? Dan perkataan beliau itu sesuatu yang sedang Miss Lina renungkan ya. Kemudian juga disampaikan sesuatu lagi, kayak misal gini, kenapa kadang misalnya kita merasakan, misalnya diri merasakan pencerahan terhadap sesuatu gitu ya, tapi kemudian lupa gitu, kayak oke, kemarin aku baru tercerahkan deh, terus kok aku jadi lupa lagi gitu. Nah, tadi itu dibahas kalau dalam Islam, keyakinan, level keyakinan itu ada 3. Ada ilmu yakin. Ilmu yakin ini lupa ingat, jadi lebih banyak lupanya daripada ingatnya. Ini ketaatannya tidak permanen. Yang kedua, ainul, ilmu yakin, ainul yakin. Yang kedua, ainul yakin levelnya itu ingat-ingat lupa, jadi ingatnya sudah lebih banyak dari lupa. Tapi ini juga ketaatannya tidak permanen. Nah, yang ketiga ini hakul yakin. Ini keyakinan yang benar-benar yakin. Mungkin kalau dalam diri ya, insya Allah kita masih punya ya, yaitu babi haram ya. Itu yang benar-benar yakin. Nah, jadi dalam kajian itu dikuatkan dengan penggambaran kayak rasa itu tuh kan ibarat keyakinan ya, apa yang aku pilih untuk percaya. Kalau misalnya yang lupa ingat, yang banyak lupanya, itu ilmu yakin itu bagaikan kecambah baru tumbuh gitu, bibit. Nah, kenapa kadang kayak oh yaudah nih aku tercerahkan nih, atau misalnya habis ikut seminar atau ikut apa, ikut kajian, oh iya aku tercerahkan, tapi habis itu lupa gitu. Kenapa? Karena itu baru bibit. Nah, bagaimana cara bibit itu bisa tumbuh? Itu dengan mengulang, dengan meresapi, mengingat-ingat, membenamkan ke kalbu. Istilahnya tafakur, itu merenung yang ada Allahnya. Dan itu ibarat pemupukan, dipupuk dan dirawat gitu keyakinannya. Yang kedua, jadi kalau ilmu yakin ibarat kecambah, yang kedua ainul yakin itu ibarat pohon muda. Pohon muda sudah mulai besar tapi masih disangga karena dia belum benar-benar kokoh. Nah, kalau yang udah hakul yakin itu keyakinannya sudah benar-benar bulat. Itu seperti pohon beringin yang mana akarnya sangat kuat.
Nah, karya ini diibaratkan dengan keyakinan ilahiyah. Jadi kalau misalnya mau bisa taat, dipupuk keyakinan-keyakinan ilahiyahnya apa, dipupuk dengan cara terus merenung yang ada Allahnya, atau istilah tafakur, baru nanti istilahnya pohon itu bisa menghasilkan buah. Misalnya buah apa? Buah bisa bersadar diri, buah bisa taat. Nah, konsepnya seperti itu. Dan apa ya, karena kayak misalnya rasakan ya, kayak untuk bisa paham itu aja itu juga butuh proses untuk bisa memahami itu sampai untuk nanti bisa menerapkan ya. Kayak misalnya jadi ada suatu kejadian ya, ada satu kejadian, dan kemudian Misina menyadari, oh ternyata respon Misina seperti ini gitu. Terus bisa menyadari lagi, oh rasa apa sih yang aku pilih, rasa apa yang aku pilih gitu. Kemudian disadari lagi, rasa itu yang pertama diakui dulu. Itu pertama penting untuk menerima rasa itu. Pertama kayak, oh aku merasa ini nih, misalnya aku merasa tidak nyaman nih. Terus ditanya lagi, kenapa aku gak nyaman? Oh mungkin karena aku menolak rasa itu gitu. Kayak kenapa sih aku mesti ngerasa kayak gini, udah deh skip gitu. Padahal rasa itu perlu diterima. Nah kedua, dibalikin lagi gitu ke ajaran Al-Quran dan hadis. Misalnya nih, misalnya ngerasa sesuatu, misalnya berharap orang melakukan sesuatu, itu kan emosi ya, dan kadang emosi berputar-putar, balikin lagi, ambil jeda, baru mulai bisa berpikir jernih, terus ingat lagi wawasan dan ilmu atau keyakinan yang kita miliki apa. Ternyata benar, berharap itu kan harusnya sama Allah ya, berharap sama manusia pasti kecewa. Terus juga kalau misalnya ingat teori Stephen Covey, Circle of Concern, apa yang bisa aku kontrol, apa yang gak bisa. Oh perilaku orang lain aku gak bisa kontrol, aku gak bisa kontrol supaya dia berbuat seperti apa yang aku inginkan. Nah udah mulai tuh, jadi pertama udah terima rasa, kedua mulai berpikir jernih. Nah terus abis itu kalau misalnya kayaknya ya udah, balikin lagi perasaan itu sama Allah yang maha memiliki rasa. Jadi itu sih pelajaran yang coba Misina benamkan ya. Kayak misalnya kamu punya sifat khawatir akan sesuatu. Misal kamu ada tugas, terus kamu ngerasa khawatir, terus kamu inget rasa khawatir itu. Nah rasa itu akan semakin menguat. Jadi yang bisa kamu lakukan, terima, oh ya aku merasa khawatir, terus kayak apa nih yang berada di kontrol aku. Oh aku bisa nyicil tugas itu. Terus apalagi misalnya hasilnya, pikirin lagi, itu berada di kontrol aku atau enggak. Oh bukan, ya udah balikin lagi, minta tolong sama Tuhan untuk bantu aku dengan rasa khawatir itu. Oke, itu aja sharing Mislina hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.